Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku Carla Suara. And this is my April favorites. Jujur agak belibet ya ngomongnya, karena ini udah lama banget aku nggak kayak duduk dan bikin video gitu loh. Karena kalau kalian ingat, aku kan abis kayak sempet agak break pas lebaran. Dan kayak maksudnya tuh break mungkin di online kalian ngeliatnya kayak aku tetap update dan lain-lain. Cuman aku tuh belum syuting lagi gitu loh, belum syuting YouTube. Terus maaf banget, lately sempet kayak beberapa kali hari Minggu nggak ada video mungkin, atau kayak hari Rabunya juga bolong karena stok video aku tuh menipis, aku belum syuting. Satu dan lain hal terjadi. Kebetulan editor aku juga abis melahirkan, congrats ya bun. Dan intinya aku jadi belum sempet gitu buat bener-bener sit down and actually film sesuai dengan jadwal biasanya. But insyaallah I'm back. So yeah. But anyways, terlalu panjang. Aku udah kumpulin barang-barang dalam kantong ini yang aku suka banget selama bulan April. And let's get started. Pertama adalah sesuatu yang membuat aku semangat di pagi hari, yaitu seperti biasa sabun mandi. Aku setiap ada penemuan sabun mandi pasti masuk ke favorites, karena biasanya tuh kalau misalnya aku cocok banget, aku berpakai terus kayak ya udah tiba-tiba udah tinggal segini. This is the Body Shop yang Shea. How do we actually pronounce that? Sebentar ya, let me check di Google Translate. Shea butter. Ini bukan Shea shower cream. Intinya aku tuh cuman iseng ke Body Shop karena aku tahu kayak sabun-sabun Body Shop dan produk-produk mereka kan selalu wanginya enak dan kayak biasanya tuh formulanya gentle gitu kan. So aku nanya mbak mana sih yang melembabkan, karena aku tuh kering. This one, in terms of melembabkan, aku nggak bisa bilang dia semelembabkan sabun-sabun sensitive skin aku yang lain seperti misalnya QV, Bioderma, dan kayak La Roche-Posay, Lipi Care Sindet gitu-gitu pokoknya, atau Aveeno. Nggak semelembabkan mereka semua yang emang kategorinya buat kayak super dry, sensitive skin, eczema skin gitu, enggak. Tapi untuk ukuran sabun yang wangi dan kayak pas kalian pakai tuh ada sensasi berbusanya, itu dia cukup lembab. Karena pas setelah aku bilas itu dia nggak akan yang jadi kayak keset banget. Jujur dulu aku tuh tipe orang yang sebelum aku kayak kulit badan aku serewel sekarang ya, waktu zaman-zamannya masih lebih muda lah ya, itu aku kan kayak ya udah pakai sabun apapun lah ya, itu tuh seneng kalau misalnya emang hasilnya keset. Sama mungkin kayak persepsi kita soal sabun cuci muka gitu kan, dulu kan orang mungkin ngerasa kayak semakin keset muka lo semakin bersih, padahal ternyata it is dry. Dan sekarang aku malah nggak bisa tuh aku nyobain pakai sabun yang super kayak sabun banget terus kayak jadi sampai keset. Itu aku malah kayak ngerasa kayak aneh, kulit gue ini nggak bikin keset gitu, tapi at the same time nggak yang bikin jadi ada kayak lapisan licin kayak kalian belum bilas gitu juga enggak. It's just perfect amount of clean and softness ratio. Dan ya ini aku jujur kayaknya emang agak barbar sih pakainya, karena aku suka banget. Jadi tinggal segini pakai terus bulan, aku nggak tahu sih, sebulan 1,5 bulan aku nggak tahu deh. Dan kalau misalnya aku harus jelasin wangi kayak gimana, wanginya agak-agak yang kayak seger ke arah maskulin gitu, tapi nggak yang sampai bau sabun cowok banget, tapi ke arah sana gitu loh. Very fresh, very clean. Kalian harus coba sih ke Body Shop langsung and smell it. Kalau kalian suka wangi yang seger, kemungkinan besar kalian suka. Tapi bukan citrusy ya, ini segernya beda. Nggak bikin aku gatel-gatel juga badannya, jadi aku bener-bener approve banget. Dan kayaknya aku bakal repurchase. Atau kalau ada varian lain yang wangi dan melembabkan juga, aku akan coba. Dan kalau kalian notice, ini tuh shower cream, jadi bukan shower gel, makanya mungkin lebih cocok di aku yang kering. Terus masih di peralatan mandi, ini adalah sesuatu yang sebenarnya aku udah repurchase dari lama banget. Ini kayaknya udah butuh 3 atau 4 aku nggak tahu. Dan aku pakai ini cukup setitik-setitik aja, karena emang aku kan pakai sikat gigi kayak gini loh, tau gak sih yang kayak elektrik gitu, jadi kan kecil tuh ujungnya, jadi emang butuh sedikit-sedikit, makanya habisnya lama. Dan orang rumah aku nggak pakai ini, aku doang yang pakai. Ini adalah Click Natural Toothpaste Whitening and Sensitive Protection. Sebenarnya aku suka banget dari dia adalah bukan masalah kayak kalau misalnya masalah kayak pembersihan gigi, apakah mutihin atau enggak, aku nggak ngerasa kayak dia mutihin atau gimana, tapi sebenarnya lebih ke hubungannya dengan jerawat aku. How so? Aku tuh sempet ada masanya pakai ini terus beberapa bulan, terus ada masanya aku kayak lupa repurchase ini, dan akhirnya aku pakailah odol yang ada aja. Singkat cerita, aku baru sadar pas kayak udah agak lama pakai odol tersebut, kenapa ya kok jerawat dagu gue jadi muncul lagi terus kayak dulu gitu, yang kayak bener-bener kayak, tau gak sih kalian mainan di kayak di Time Zone atau di Fun World yang buaya dipukul-pukul, satu hilang satu muncul, satu yang that's what happened di dagu aku. Kayak misalnya ini hilang nih satu, ntar dia temennya muncul, jadi kayak keluar masuk itu loh, jerawatnya kayak ada di jalan aja di sini. Aku mikir ini pasti ada something wrong, kayak padahal aku tuh nggak ganti skincare yang aneh-aneh dan area kulit yang lain juga fine-fine aja. Berarti kan ada sesuatu nih di bagian dagu nih, ada gue makannya berantakan banget atau pasta gigi. Ternyata emang udahlah aku pakai pasta gigi yang nggak cocok. Kedua, waktu saat itu aku sempat ada masanya aku tuh bandel, jadi misalnya udah cuci muka terus snacking malam-malam, terus aku sikat gigi, jadi abis sikat gigi nggak aku cuci lagi kan mukanya, jadi area dagu ini ya terakhirnya kenanya sama air dan odol dan air lagi gitu kan. Nah itu udah gitu odolnya yang kayaknya cukup keras, jadi deh jerawat di dagu. Nah sekarang udah ganti ini ya, dan aku juga udah mengganti habit aku tersebut, dan udah sih membaik
baik banget. Kenapa aku bisa ambil konklusi kayak gitu? Karena sebelum-sebelumnya pas pakai odol ini yang aku bilang beberapa bulan sebelumnya itu juga lebih aman. Memang sih nggak bisa dipungkiri namanya juga acne prone, dan aku ya mungkin masih hormonal dan lain-lain ya. Emang pasti ada aja masa-masa ini lagi breakout di dagu. Cuman waktu itu tuh parah banget, dan menurut aku ini odol ini cocok sih di aku gitu. So far sih aman ya. Jadi mungkin bisa dicoba. Ini adalah kayak berdasarkan pengalaman aku ya. Ini bukan klaim odolnya nggak pernah ngeklaim kayak gue nggak bakal bikin lo jerawatan. Enggak, ini kayak pengalaman aku pribadi aja. Mungkin ini only terjadi di kulit aku nggak tahu juga. Cuman siapa tahu kan kalian ada yang lagi frustrasi juga sama jerawat dagu, bisa dicoba menjadi salah satu apa ya, namanya juga kita kalau acne prone skin pasti segala pengen dicoba kan. Coba deh, cobain aja dulu, semoga cocok ya. Kalau kalian tahu aku tuh agak maniak sama La Roche-Posay Toleriane Ultralight Fluid, tapi itu udah discontinue. Aku tahu, patah hati banget parah. Kayaknya nggak tahu sih ya, cuman aku tuh pernah sempet tanya dan katanya mau udah ganti semuanya jadi si ini Dermalegro. Nah jujur pas di titik kayak udah mulai kayak nih kok stoknya di official store udah nggak ada. Terus juga aku cari-cari di official store, tapi tau gak sih kayak official store di e-commerce tapi dia tuh official store dari misalnya drugstore yang kita suka temuin gitu. Tuh oh masih ada nih misalnya, terus aku beli, terus kayak tiba-tiba yang dikirim kok yang Dermalegro. Terus kayak misalnya oh pernah nih sempat ada satu stok nih, tapi apa namanya cuma sisa stok satu. Dapat sih si yang ultralight, cuman kayak udah susah banget, udah bener-bener kayak barang langka. Udah stop denial, akhirnya aku mencoba ini si Dermalegro. Jujur feelnya pertama kali tuh agak beda karena nih ya, kalau si Dermalegro ini dia tuh kalau si Dermalegro ini dia tuh lebih kayak krim putih gitu, sedangkan putihnya tuh pekat, warna putih. Sedangkan kalau si Ultralight Fluid yang biasa aku itu dia masih ada kayak kelihatan agak gel, jadi masih agak gak seputih inilah warnanya, gak sepekat ini. Tapi pas kita blend gini, feelnya itu udah agak mirip. Nah terus dari segi aroma, aku juga ngerasa yang ini tuh lebih ada aroma, gak ada aromanya, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau yang sebelumnya itu dia bener-bener gak ada baunya, kalau ini tuh kayak apa ya, kayak bukan bau parfum, kayak produk yang justru kayak gak diparfumin gitu loh, paham gak sih? Tapi gak ganggu sih kalau di aku. Dari segi finishnya aku juga merasa kalau si Dermalegro ini sedikit lebih dewy, sedikit banget dibandingkan yang sebelumnya. Ya udah, karena aku sebenarnya nggak ada masalah dengan itu semua. Kayak yang penting adalah apakah kulit aku akan cocok, apakah dia akan breakout pakai ini, karena aku ngeliatnya kayak kalau dari segi kasat mata kayaknya bakal lebih tebal nih kelihatannya kan karena warna putih pekat tadi. Tapi ternyata nggak sih, setelah aku cobain memang aku ngerasa dia sedikit lebih rich, hidrasinya tuh kayak lebih tahan lama. Tapi alhamdulillah sama sekali nggak bikin breakout, tetap sama sih sensasi tipe-tipe moisturizer yang kayak it hugs your skin gitu loh, nggak perih di kulit yang lagi sensitized, tetap ringan dan tetap nggak bikin kayak berminyak atau kayak jadi kayak berentusan gitu. Di aku sih alhamdulillah I must say aku udah mulai jatuh cinta dan ini kayak udah habis. Kalau kalian yang sama kayak aku yang biasa pakai yang ultralight, yang ini it's also a good option sih menurut aku ya. Terus kalau kalian follow aku di Instagram pasti kan tau aku lagi suka banget sama duo combo ini. Ini adalah Nature Republic yang Hyathanol. Ini tuh apa ya, line yang sebenarnya kayak memanggil-manggil jiwa aku banget karena emang dia adalah hyaluronic acid dan juga panthenol. If you know me, I love hyaluronic acid. Selama ini aku selalu cocok pakai hyaluronic acid. Di setiap orang beda-beda sih, tapi di aku tuh aku cocok banget biasanya buat ngelembapin kulit aku. Terus dia ada panthenolnya, jadi emang sekaligus senangin juga gitu. Jadi buat skincare bagus, dan emang bener sih di kulit aku nih, aku udah pakai segini. Di kulit aku itu dia bikin kayak jauh lebih lembab, terus juga lebih smooth teksturnya dan less rewel. Kayak kalian tuh nggak mesti loh ngelihat kayak misalnya progress tuh kayak muka gue jadi bener-bener putih banget, jadi gimana banget, enggak. Tapi aku ngerasa kayak muka aku lebih enak diajak kerja sama ya sekarang. Kayak akhir-akhir ini kayak dia nggak serewel sebelum-sebelumnya, nggak segampang jerawatan sebelum-sebelumnya. Itu sih yang aku rasain kayak ini kayak ngaruh sih di skin barrier aku, karena sebelumnya aku tuh lagi sempet caur banget guys, sempet kayak bener-bener dikit-dikit jerawat gitu. Terus ini juga ngebantu waktu aku lagi di Bali kemarin, panas banget kan, panas itu tiba-tiba suka hujan. Aku pakai CSM kalau bisa di pantai biar kayak kulitnya tenang dan nggak sunburn dan nggak iritasi. I love this banget. Ya meskipun aku juga pakai sunscreen ya biar gak sunburn. This is the powder of the month. Udah sampai buluk banget gak sih? Sedih kan lihatlah kelakuan aku. Karena aku bener-bener pakai ini dimanapun dan dibawa kemanapun. Ini bedaknya bagus banget. Aku udah review. It works really well di kulit yang banyak bekas-bekas jerawatnya karena dia tuh kayak nemplok gitu. Terus coveragenya sebenarnya gak yang super duper tinggi. Kalau kalian nonton battle powdernya kalian pasti tahu dia kalau dibandingin sama si L'Oreal, coveragenya si L'Oreal lebih tebal. Cuman ini tuh kayak gimana ya? Kayak nempel banget di kulit gitu. Ya yang pasti kulitnya harus di skin prep. Cuman kalau kayak buat retouch, terus kayak buat ngeset muka, bikin makeup itu jadi awet tapi nggak dempul tapi flawless. Aduh cinta banget sama bedak ini. Emang sih dia agak pricey, tapi menurut aku kalau kamu lagi mau splurge di bedak yang high end, yang powder foundation yang kayak dipakai nggak usah pakai foundation sama sekali, ini kalian powder battle aku deh biar kalian ngerti maksud aku apa. Dan aku tuh warna 1Y08 ya FYI. Aku juga suka banget sama lip tint ini. Ini lip tintnya 3CE yang
apa nih namanya, layering tint yang Sober Fix. Ini tuh lip tintnya tipis banget dan bukan yang gel gitu ya, tapi tipis banget dan hasilnya agak-agak sedikit dewy. Dan warna ini somehow works banget di kulit aku kalau lagi bare face juga, jadi kayak langsung auto cerah gitu. Tapi bukan gimana ya, bukan yang jadi kayak pink banget yang kayak nggak cocok gitu, enggak. Ini suka sih, dan ya emang warnanya agak-agak mirip sih ya sama November Wish. Bandingin ya. Oh, November Wish malah lebih muted, masih ini lebih bright. Biasanya aku nggak se-bright ini kan. Ini kan November Wish nih, kalian bandingin masih aja November Wish. Tapi thank you banget ya yang udah suka ngetek-ngetek aku pakai November Wish. Aku bener-bener senang kalau misalkan cocok, alhamdulillah. Dan kalau yang mau beli, mumpung masih kalau lagi ada stok, bisa cek stoknya. Nah, FYI ini November Wish. November Wish kan udah lumayan pink kan untuk aku yang biasanya nggak suka super duper pink. Tapi it works on me banget. Nah, ini somehow juga works di aku. Si Sober Fix cakep banget. Terus aku jadi kepikiran kalau mereka di layer kayak bakal cantik. Dan sebenarnya aku suka, ini kan kecil banget ya. Tapi sebenarnya ini kayak nggak dijual deh. Ini tuh aku dapet pas dari 3CE-nya. Kayaknya pas aku beli barang-barangnya, kalau nggak salah ya. Kayak dapat free gitu, atau dapat dari mana ya? Aku lupa juga sih. Tapi kalau kalian mau, ini ada full size sama aku, dan ini bagus banget dan lumayan awet juga sih di bibir. Terus ini di mata aku yang lagi aku pakai, ini adalah eyeshadow yang kalau kalian lagi-lagi kalau mau splurge nih, lagi pengen splurge, Patrick Ta Major Dimension nomor 2. Sebenarnya ada yang warna coklat, cuman aku nggak nyesel sama sekali beli yang ini. Ya, by the way, si Sober Fix aku hapus, stainnya ada banget dan masih rata. Ini si Patrick Ta ini tipe eyeshadow palette. Kayak aku udah pernah review juga, kalian bisa nonton fullnya. Tipe eyeshadow palette yang kalian tuh nggak perlu effort sama sekali buat pakai dia. Sebenarnya menurut aku ya, kayak swatch di tangan gini tuh nggak bakal menjelaskan apapun, karena sebenarnya yang menurut aku ngaruh bangetnya itu karena pas kalian pakai di mata, pas pakai brush gitu nih, misalnya kayak gini, lihat deh, dia rata gitu loh. Pas kalian apply pakai brush tuh dia langsung kayak mau diajak kerja sama tuh mau gitu, ya kan? Kebayang nggak how pretty dan how easily it blends tuh warnanya. Ini yang matte loh tuh, dan ini pakai brush dan ini swatch di tangan. Tapi kalian lihat kan, kayaknya kalau kalian punya lagi mau jadi mua, lagi mau nyari eyeshadow yang works well gitu di layer tuh kayak gitu. Ini aku pakai palette ini tadi, by the way, dan aku ngerasa ada yang kurang dari tadi. Ternyata aku adalah belum pakai eyeshadow bawah. Seorang ala belum pakai eyeshadow bawah tuh, pantesan dari tadi gue kayak apa yang kurang dari makeup gue hari ini ya. See that? You get the point ya guys ya. Ini hanya demonstrasi aja. Terus last but not least, ini yang sering ditanya sama kalian, Kak, sunscreen spray yang bagus apa? Kalau aku pribadi aku suka ini LRP lagi, tapi ini aku suka banget. Kenapa? Karena satu, ini sama Antelios, aku cocokan pakai Antelios. Dua, dia tuh nggak ada bau-baunya. Tiga, spraynya soft dan merata. Keempat, gak bikin yang kayak jadi super glowy minyakan gitu lah teh. Kalau ini malam hari nih, tapi aku pakai demi kalian. You cannot even tell, kayak nggak berasa. Tapi kalau kalian lihat di kerudung aku nih, lihat gak? Ada bulir-bulir sunscreennya tuh. Kena, cuman dia bener-bener tuh invisible. Apa? Nggak kayak nggak apply apa. Jadi di atas makeup aman banget. Bener-bener sekecil itu. Sampai kalian, aku tuh kadang rasa kayak gue udah pakai belum sih? Ini ada isinya nggak sih gitu. Jadi udah sih itu aja kayaknya favorites aku bulan ini. Semoga cukup menghibur buat kalian. Aku kangen banget ngobrol-ngobrol bawel sama kalian di sini. Jangan lupa juga follow aku di Instagram dan juga di TikTok. And yeah, I will see you guys on my next one and have a great day. Bye guys. Annyeong. Bye.